Tifa adalah instrumen musik tradisi di tanah Papua yang terbuat dari kayu dengan membran dari kulit binatang dan tergolong single-handed frame drum. Asal-usul tifa terkait erat dengan folklore. Badan tifa dihiasi dengan motif-motif tertentu sesuai kepercayaan masyarakat pendukungnya. Alat musik ini dimainkan oleh seorang pemain dengan jalan memukul bagian membrannya dengan basis 4 pola ritme. Oke, selamat datang di channel Sukbut Indonesia, channel yang membahas tentang suku dan budaya di Indonesia. Dan sekarang kita akan membahas tentang alat musik tifa dari Papua yang sakral dan erat dengan ritual. Dalam konteks sosial budaya, tifa memiliki fungsi sebagai atribut kebesaran Ondo Afi atau kepala suku, sebagai sarana komunikasi, sarana penghubung kepada Tuhan, leluhur, serta kekuatan alam lainnya. Sebagai hasil kebudayaan ekspresif, alat musik ini dipergunakan sebagai pengiring nyanyian war dan pengiring tari. Masyarakat Papua memaknai tifa sebagai karya budaya yang dijadikan simbol jati diri, pemberi identitas, dan sarana penguat ikatan relasi sosial. Nah, kita akan membahas tentang sejarah alat musik tifa ini. Sejarah tifa ini pun beragam tergantung persepsi tiap daerah masing-masing. Tetapi yang terkenal bagi masyarakat Papua adalah tifa dari daerah Biak. Masyarakat pedalaman mayoritas tentunya masih erat dengan cerita-cerita mitos yang ada. Konon, di suatu daerah di Biak, hidup dua bersaudara laki-laki yang bernama Fraimun dan Saren Beyar. Nama mereka pun memiliki arti yang membuat mereka sangat dekat. Fraimun yang artinya perangkat perang yang gagangnya dapat membunuh. Sementara Saren artinya busur, sedangkan Beyar adalah tari busur yang bermakna anak panah yang terpasang pada busur. Kedua kakak adik ini pergi dari desanya Marnyendi karena desanya sudah tenggelam. Mereka berpetualang dan menemukan daerah Wampember yang berada di Biak Utara, serta menetap di sana. Ketika mereka sedang berburu di malam hari, mereka menemukan pohon opsur. Opsur sendiri artinya adalah pohon atau kayu yang mengeluarkan suara di tengah hutan. Karena sudah malam, mereka memutuskan untuk pulang ke rumah dan kembali esok hari. Keesokan harinya, mereka kembali mendatangi pohon tersebut. Pohon itu ditinggali oleh lebah madu, soa-soa serta biawak, dan binatang-binatang kecil lainnya. Mereka penasaran dengan pohon tersebut dan akhirnya memutuskan untuk menebangnya. Setelah itu, mereka mengeruk dan mengosongkan bagian tengah kayu sehingga menyerupai pipa dengan peralatan seadanya, yaitu memakai nibong. Nibong adalah sebuah besi panjang yang ujungnya sangat tajam. Tidak lupa, mereka membakar bagian tengah kayu tersebut agar lebih apik. Saat ingin menutupi salah satu isinya, mereka berniat untuk memakai kulit paha sang kakak. Setelah mempertimbangkan, rasanya akan sangat menyakitkan bagi sang kakak. Akhirnya, setelah berunding, mereka memutuskan untuk memakai kulit soa-soa. Penangkapan soa-soa ini pun tidak sembarangan. Mereka memanggil hewan tersebut "Hei Napiribo" secara terus-menerus menggunakan bahasa Biak ini. Akhirnya, soa-soa ini pun mengerti dan seolah-olah mau menyerahkan dirinya. Akhirnya, mereka pun menguliti soa-soa ini dan dipakai untuk menutupi salah satu sisi kayu yang berbentuk pipa itu. Hasil yang mereka kerjakan tersebut adalah alat musik seperti yang kita kenal sekarang sebagai alat musik tifa. Tihal atau tahito ini memiliki bentuk seperti gendang yang bulat pendek. Pada bagian pinggirnya terdapat anyaman tali rotan dengan beberapa kayu kecil yang disebut badeng diikat mengelilinginya. Bagian sisi yang dipukul juga umumnya memakai kulit kambing yang dikeringkan sebagai alas untuk dipukul. Bagian sisi yang lain akan dibiarkan terbuka saja.
Selanjutnya kita membahas tentang pembuatan tifa. Proses pembuatan tifa ini memerlukan waktu maksimal 1 minggu, mulai dari proses penebangan, melubangi, pemangkasan, mengukir, dan memasang kulit hewan. Kulit yang digunakan pada umumnya adalah kulit biawak atau bui serui, weke kamoro, kasip biak. Orang Marin menggunakan kulit rusa. Untuk merekatkan kulit pada mulut tifa, orang Papua menggunakan darah dan kapur. Ada juga yang menggunakan getah pohon mangrove. Ukiran yang ditampilkan merupakan interpretasi dari kehidupan masa lalu yang merupakan kepercayaan nenek moyang mereka. Orang Kamoro sering menonjolkan motif telur burung maleo, sirip ikan, mahkota kepala, dan buah-buah hutan. Orang Biak menonjolkan motif manusia seutuhnya dan perahu yang digambarkan secara abstrak. Orang Serui dan Marin menonjolkan lingkaran-lingkaran spiral dan lain sebagainya yang melambangkan kehidupan mereka. Warna pun menjadi salah satu bagian terpenting dalam pembuatan tifa. Bagi orang Papua, warna dasar adalah putih, merah, dan hitam. Warna merah terbuat dari tanah liat dan biji-bijian. Warna putih terbuat dari kapu, dan warna hitam terbuat dari biji-bijian dan arang. Tetapi dengan perkembangan zaman, warna alami ini mulai diganti dengan warna yang lebih modern, yaitu cat. Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan tifa adalah kampak, parang, pahat, linggis, atau besi penikam. Nah, sekian pembahasan kita tentang alat musik tifa dari Papua yang sakral dan erat dengan ritual. Jika ada yang salah pada video ini, koreksi di komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Salam suku dan budaya Indonesia.